Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Fajar Wibisono, SE MSc. Yang kami hormati Bapak Faisal Arif Nurgesan, ST MSc. Serta yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2026. Perkenankan, saya Nandin bertindak sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum melangkah ke agenda selanjutnya, izinkan kami menyampaikan tata tertib demi kelancaran acara virtual kita. Yang pertama, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Kemudian, peserta sangat disarankan untuk mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Lalu, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand pada sesi diskusi nanti. Mohon untuk menyimak seluruh rangkaian materi dengan seksama. Baik, rekan-rekan sekalian, marilah kita buka acara hari ini dengan melafalkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki agenda pertama yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Fajar Wibisono, SE MSc, kepada Bapak Arif Fajar. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pak Faisal selaku Kadif Pembina Prestasi yang saya hormati. Terima kasih. Ini tampaknya muka-mukanya masih muka-muka aspal ini kelihatannya karena habis touring dari barat ini ya. Jadi semoga tetap sehat, tetap Mencari kuat kitab ini ya, suci, Bos. dan masih bisa mengawal teman-teman ini dengan baik gitu ya. Insya Allah, dan harapannya hasilnya juga istimewa lah nanti. Mas Rauf selaku tim SEMSI, kepala SEM, apa namanya, ketua SEMSI, Mas Rauf dan seluruh jajaran dan termasuk para peserta mahasiswa ya, peserta agenda sosialisasi kita pada siang hari ini. Yang pertama yang harus kami sampaikan bahwa kita mengagendakan acara ini adalah bentuk tanggung jawab kami, kewajiban kami selaku perguruan tinggi untuk memberikan fasilitas terbaik bagi teman-teman yang ingin berprestasi gitu ya. Khususnya saat ini adalah pembinaan mahasiswa wirausaha yang insya Allah agenda P2MW ini akan tidak lama lagi muncul gitu ya. Artinya kegiatan P2MW yang notabene di bawah koordinasi kegiatan di Kemendikbudristek sebentar lagi akan dimunculkan dan akan menjadi ruang bagi kalian semua untuk berkompetisi di bidang itu ya, khususnya kewirausahaan. Maka karena ini bentuk tanggung jawab, harapan kami adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan ruang yang kami buat ini. Harapannya siang hari ini kalian bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan tentunya ini menjadi sebuah persiapan untuk berkompetisi dengan lebih terstruktur, ya, khususnya di bidang atau di bidang kewirausahaan ya untuk nanti untuk di kompetisi P2MW ini. Jadi silahkan diikuti dengan baik, informasinya dipahami, ditanyakan kalau masih bingung gitu ya. Yang jelas ini adalah upaya kami, kewajiban kami untuk kalian mendapatkan pelayanan terbaik untuk berkompetisi di level nasional, khususnya di kompetisi di Kemendikbudristek. Yang kedua, ini mungkin sedikit informasi. Jadi kami sempat mengikuti ajang KMI Expo, yaitu adalah kegiatan kegiatan puncaknya P2MW ya, yang kemarin dilaksanakan di Magelang. Nah, tahun ini belum tahu siapa tuan rumah untuk puncaknya, tetapi tetap kita harus siapkan sebaik mungkin.
Nah, ada beberapa hal di situ yang kami dapat ya. Yang pertama bahwa saat ini kompetisi P2MW semakin kompetitif, teman-teman semua. Ini yang harus dipahami. Semakin apa ya, semakin tinggi nilainya. Tahun lalu kami ingat betul kalian punya program yang sederhana, katakanlah kalian jualan roti begitu, itu bisa didanain. Tapi saya yakin tahun ini kalau sekedar kalian jualan roti, saya nggak yakin kalian terdanai. Jadi harus benar-benar disiapkan dengan segala gagasan, ya, kreativitas, inovasi yang cukup tinggi gitu ya. Karena faktanya kompetisinya sekarang lebih kompetitif. Bukan sekedar kalian bisa berwirausaha, tetapi bagaimana punya produk yang itu memiliki nilai tinggi begitu ya. Mungkin diangkat dari sisi keberlanjutannya, diangkat dari sisi kebermanfaatannya, diangkat dari sisi teknologinya gitu ya. Yang ini harapannya bisa kemudian disusun sejak awal dari saat ini. Karena faktanya itu menjadi sangat kami pahami bahwa kompetisi ini semakin kompetitif, maka program-program atau produk-produk nanti yang diusulkan harus lebih kompetitif. Maka dari itu, mungkin nanti Mas Ro'of dan Pak Faisal dan seluruh tim bisa memberikan ruang untuk berdiskusi ya setelah ini gitu ya, supaya teman-teman ini punya arah gitu ya, punya pendampingan yang lebih intensif khususnya bagaimana membangun inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi nilainya. Karena itu penting gitu ya. Meskipun saat ini apa namanya jumlah kategorinya masih sama ya kemungkinan ya. Saya belum tahu nanti. Insya Allah masih sama. Nah, itu harus kita pahami juga mau ambil kategori apa gitu ya. Yang harus sesuai dengan produk yang kita usulkan. Nah, sekali lagi sebelum saya akhiri, saya hanya berpesan bahwa tolong ini program atau kegiatan kita melalui prakompetisi, sosialisasi, pendampingan, itu tolong dimanfaatkan sebaik mungkin agar supaya produk-produk kalian itu memiliki nilai lebih yang nantinya siap berkompetisi secara nasional dengan para peserta dari luar UII tentunya gitu ya, baik nasional secara luas di kementerian. Selamat mengikuti Pak Faisal matur nuwun ya dan teman-teman semuanya yang sudah menyiapkan agenda kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif atas sambutan serta arahan yang telah diberikan. Baik rekan-rekan sekalian, kita masuk ke sesi inti kita. Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi inti mengenai mekanisme dan panduan P2MW 2026. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Faisal Arif Nurgesang. Kepada Bapak Faisal, kami persilakan. Oke, baik. Apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu secara daring ya, melalui Zoom ini untuk sosialisasi P2MW yang internal gitu ya, untuk menyongsong P2MW nanti yang sesungguhnya di tahun 2026 yang panduannya itu sebelum keluar gitu ya. Kita masih menunggu yang dari Bilmawa atau Kemendikti Saintek. Kemudian ini yang nanti akan saya sampaikan itu adalah panduan yang tahun kemarin. Nah, karena menterinya sudah sama, mestinya tidak ada perubahan yang signifikan harapannya gitu ya. Namun ya mestinya nanti kita akan terus cross check kalau misalkan ada sedikit perubahan, sesedikit perubahannya tetap akan kami sampaikan kepada kalian yang nanti akan mengikuti program P2MB di tahun 2026. Oke, yang saya hormati Pak Arief, matur suwun sudah membuka tadi dan sedikit arahan gitu ya. eh Seperti yang dibilang tadi bahwa kata kuncinya salah satunya adalah
bahwa nanti akan sedikit lebih ketat gitu untuk yang 2026. Jadi nanti tolong untuk adik-adik atau rekan-rekan yang akan mengikuti program ini eh, untuk menyiapkan atau memikirkan dengan lebih matang gitu dan lebih istilahnya itu tidak sederhana seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, untuk materi siang ini saya akan share screen dulu ya. Ini saya sudah bisa share screen belum nih? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, oke. Eh, P2MW ini mungkin kalau ada yang beberapa yang sudah tahu itu atau yang mungkin baru tahu itu singkatnya adalah program ya ada penguatan, ada pembinaan gitu ya. Mahasiswa wirausaha pada intinya adalah bagaimana nanti mahasiswa itu yang memiliki eh, keinginan, memiliki kemauan, memiliki apa ya hobi gitu ya terkait dengan wirausaha. Nah di sini ini istilahnya itu dilombakan sekalian saja daripada nanti ibaratnya usaha kalian itu cuman sekedar iseng-iseng saja atau misalkan ya memang sudah berhasil tapi ini juga menjadi ajang untuk menambah apa ya menambah promosi usaha kalian gitu atau memperluas jaringan usaha kalian yang sedang kalian bikin atau yang akan kalian bikin atau yang kalian akan buat gitu ya. Nah, secara definisi penjelasan umumnya untuk P2MW itu adalah program yang mendukung kegiatan wirausaha bagi mahasiswa yang telah memiliki prototip produk atau sedang menjalankan bisnis. Jadi, kata kuncinya adalah yang sedang menjalankan bisnis atau telah memiliki prototipe sebuah produk. Nah, program ini itu mencakup serangkaian pembinaan karena nanti juga akan ada proses-proses pembinaan ya. Jadi nanti ada rangkaiannya yang dikemas melalui Samsi dan DPK sehingga nanti ketika akan dilombakan itu tidak tidak hanya asal menampilkan produk tapi produk itu tentunya sesuai dengan ketentuan produk itu tentunya juga harus memiliki kriteria-kriteria yang harus terpenuhi dari syarat-syarat yang akan nanti dikeluarkan di buku panduan gitu. Nah, nanti ada pembinaan, pendampingan, pelatihan usaha bagi mahasiswa yang dan menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran yang akan fokus pada bidang kewirausahaan. Nah, di UII itu sebenarnya kalau misalkan kalian tahu bahwa kita tuh memiliki mata kuliah umum gitu, MKWU. Jadi eh, di salah satu mata kuliah itu ada yang disebut dengan kewirausahaan gitu. Ada di beberapa prodi itu ada yang dinamakan kewirausahaan syariah atau entrepreneur dan macam-macam gitu ya, tergantung dari terjemahan dari masing-masing prodi. Nah, harapannya dengan program ini itu bisa mewujudkan salah satu apa namanya teori yang telah kalian ambil di salah satu semester yang biasanya nih semester akhir nih kalau wirausahaan kayak gini nih. Nah, itu harapannya nanti kalian yang sedang kuliah, yang sudah ambil mata kuliah ini atau yang sedang atau yang sudah mengambil itu bisa bisa apa ya bisa mempraktikkan gitu bahwa wirausaha itu ya menarik gitu. Kemudian tujuannya, nih, di sini ada tiga tujuan yang diniatkan mengapa ini perlu dilakukan P2MB gitu atau ada lomba P2MB ini. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha gitu. Ya, kadang-kadang itu ada beberapa paradigma gitu ya. Misalkan mahasiswa itu hanya kuliah saja atau misalkan malu untuk jualan dan seterusnya gitu. Tetapi ketika dikemas dengan yang lebih lebih terstruktur, lebih menarik, bahkan ini malah bisa menjadi pendapatan yang luar biasa gitu. Ada beberapa contoh yang alumni-alumni kalian yang alumni-alumni UI yang apa namanya yang melanjutkan gitu dari proses eh, P2MB di beberapa tahun yang sebelumnya dan itu bisa dilanjutkan sampai selesai kuliah dan bahkan bisa menjadi sumber penghasilan gitu sehingga eh, dengan adanya ini itu selain nanti kalian punya skill dari kemampuan atau dari apa namanya dari jurusan masing-masing gitu misalkan ya teknik sipil ya nanti akan jadi kontraktor teknik mesin jadi insinyur dan seterusnya nah itu juga sambilan yaitu memiliki usaha yang sudah diarahkan, sudah dibina gitu oleh dosen-dosen, oleh Bilmawa juga gitu, bagaimana cara memiliki atau
mengelola sebuah bisnis yang apa ya, yang bagus gitu, yang siap gitu. Kemudian eh, selain itu, yaitu membentuk ekosistem kewirausahaan perguruan tinggi dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri atau disingkatnya DUDI gitu. Pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya ya, karena dalam proses nanti berbisnis itu tidak hanya sendirian, jadi bisa melibatkan banyak orang gitu ya, bisa industri lain juga bisa terlibat dan seterusnya gitu. Sehingga harapannya atmosfer berwirausaha itu sudah bisa diciptakan atau sudah bisa dirasakan sejak kalian masih mahasiswa. Kemudian untuk ini, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini itu untuk yang panduan tahun lalu gitu ya. Artinya ya semoga nanti untuk panduan tahun ini itu tidak banyak berubah gitu. Untuk teman-teman peserta yang pertama maksimal semester 7. Jadi kalau yang sudah eh, rada-rada tua gitu ya berarti harus segera fokus di tugas akhir atau skripsi gitu ya. Jadi dimaksimalkan di semester 7 saat mengusulkan proposal. Kemudian setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha dan tidak sedang mengajukan pendanaan lainnya. Nah, ini memang apa ya istilahnya tuh diatur sejak tahun lalu gitu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu masih boleh ikut PKM, masih boleh ikut P2M yang secara bersamaan. Kalau yang tahun lalu itu tidak boleh. Jadi nanti kalian harus benar-benar apa ya, pilih dan pilah gitu. Mau kompetisi apa yang harus harus kalian pilih gitu. Misalkan kalau kalian mau fokus di P2MB ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalian fokus di P2MB saja. Atau misalkan di PPK Ormawa. Karena memang tidak apa namanya tidak boleh ikut di eh, lebih dari satu yaitu PKM apa namanya. Tapi khusus untuk tiga ini ya. Kalau misalkan yang lain masih boleh. Misalkan ikut apa KMHE gitu, kontes mobil hemat energi. Yang lain-lain masih boleh. Tapi khusus untuk tiga ini hanya satu saja yang diizinkan gitu. Setiap mahasiswa dan usahanya boleh mengikuti PN2, P2M maksimal 2 kali ya. Berarti kalau sudah yang diajukan kemarin, diajukan lagi. Nah, untuk yang tahun depan tidak boleh diajukan lagi. Setiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah 3 sampai 5 mahasiswa. Jadi ini sudah termasuk ketuanya ya. Jadi satu ketua, 4 anggota gitu. Kemudian setiap kelompok hanya boleh memilih satu tahapan usaha. Nah, ini juga salah satu apa ya eh, istilahnya itu semakin sulit. Karena kan kalau misalkan boleh lebih dari satu kan nggak ngirim aja tiga nanti kan satu kan peluangnya lebih besar itu daripada cuma satu gitu. Kemudian di sini kategorinya ada makanan minuman, budidaya, industri kreatif, seni dan budaya, jasa, pariwisata dan perdagangan atau manufaktur dan teknologi terapan atau bisnis digital. Kemudian produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi kalian sendiri yang menciptakan gitu bukan waralaba. Misal waralaba itu misalkan kayak franchise gitu ya. Kemudian reseller menjual ulang, titip jual atau just tip itu just tip beda ya sama titip jual ya. Usaha keluarga atau orang lain, jadi tidak boleh misalkan itu sudah merupakan usaha keluarga gitu, tinggal diklaim itu tidak boleh. Jadi merupakan original dari ide kalian gitu. Proposal usaha yang diusulkan tidak menerima pendanaan sejenis dari sumber APBN. Jadi kalau misalkan sudah didanai dari sumber APBN, misalkan sudah diajukan ke dinas perindustrian itu. Jadi tidak boleh lagi diajukan. Kemudian tahapan usaha. Nanti ada kriterianya, ada 2 jenis ya, ada tahapan awal dan tahapan bertumbuh. Kriteria untuk tahapan awal, kriteria usaha untuk tahapan awal yang pertama adalah usaha belum berjalan atau sedang berjalan kurang dari 6 bulan. Jadi nanti kalian bisa menunjukkan kapan dimulainya usaha itu. Kalau misalkan kurang dari 6 bulan, nah itu baru bisa masuk ke kriteria usaha tahapan awal. Kemudian memiliki produk yang terdokumentasi. Nah ini salah satu bagaimana untuk mengukur atau mengetahui ini tuh termasuk kriteria usaha tahapan awal atau bukan itu dari dokumentasinya. Kemudian sudah melakukan validasi masalah dan solusi, kemudian proyeksi laba dan rugi. Sedangkan untuk yang berikutnya yaitu kriteria usaha tahapan bertumbuh. Yang pertama, usaha minimal sudah berjalan 6 bulan. Kalau yang tadi itu kurang dari 6 bulan, kalau ini sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Atau sudah mengikuti P2M pada tahap awal. Jadi makanya dibatasi untuk 2 kali itu. Jadi misalkan yang pertama itu kriteria usaha tahapan awal, kemudian untuk tahun berikutnya kriteria usaha tahapan bertumbuh, dan maka yang berikutnya sudah tidak boleh lagi untuk ikut P2MB.
Kemudian terdapat penjualan atau telah memiliki jejak usaha. Kemudian sudah melakukan validasi pasar. Kemudian memiliki laporan laba dan rugi. Kemudian untuk kategori-kategorinya, ini nanti ada beberapa ya. Ini saya tunjukkan. Yang pertama adalah kategori makanan dan minuman. Jadi misalkan di sini minuman siap saji, makanan siap saji, dan seterusnya. Nah, di sini produk makanan dan minuman yang diusulkan harus menerapkan inovasi baik dalam aspek produk maupun manajemen usaha. Bisa dari produksi, bisa dari pemasaran, atau dari dan sebagainya. Serta mengutamakan unsur bahan dari sumber pangan lokal Indonesia. Selain itu juga jenis makanan dan minuman ini juga harus layak dan sehat untuk dikonsumsi dan terjamin keamanannya. Yang tidak termasuk kategori makanan dan minuman yaitu kafe, restoran, rumah makan dan sejenisnya. Jadi kalau misalkan nanti yang diusulkan itu berupa kafe, restoran, dan rumah makan itu tolong dihindari gitu. Nah, ini contoh usaha yang termasuk kategori makanan dan minuman, misalkan makanan olahan beku, frozen food, makanan siap saji, minuman olahan, minuman siap saji, aneka cemilan, snack kuliner, dan kue tradisional. Jadi yang dia itu bukan yang skala besar, ya. Restoran itu kan eh, sudah lengkap gitu, apapun ada di sana. Jadi ini misalkan hanya dari satu item saja gitu, atau satu atau dua item saja gitu. Kemudian ada kategori berikutnya adalah kategori usaha, di mana di sini misalkan ada budidaya, contohnya usaha budidaya tanaman, misalkan ini pakai itu rumah kaca itu yang pakai smart farming itu dan seterusnya, pembibitan budidaya tanaman buah, sayur, bunga, rempah-rempah, hidroponik dan lain sebagainya. Kalau misalkan hewan ya misalkan unggas, kambing, sapi, domba dan seterusnya yang itu merupakan hewan peliharaan gitu, hewan ternak. Kemudian untuk berikutnya industri kreatif seni dan budaya. Nah, di sini kategori usaha yang lain yang bisa kalian pilih yaitu industri kreatif seni dan budaya di mana ini merupakan suatu kegiatan usaha baik produk maupun jasa yang menerapkan inovasi baik dalam aspek produk maupun manajemen usaha. Jadi misalkan di sini contoh ada kerajinan tangan, lukisan, kaligrafi, souvenir, kain tradisional, nah, macam-macam ya dan Jogja ini cukup lumayan banyak potensi yang bisa dipilih atau dikembangkan gitu. Ini contoh-contoh yang lain, ada kerajinan kayu dan beberapa contoh lainnya. Kalau misalkan di jasa bidang seni, misalkan sanggar menggambar, sanggar menulis, musik, tari, film, animasi, dan teater. Kemudian kategori usaha lainnya bisa masuk ke bidang jasa, pariwisata, dan perdagangan. Nah, untuk kategori ini merupakan usaha dalam bentuk layanan atau jasa untuk produk barang seperti bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi, dan usaha pengembangan pariwisata yang mengutamakan kreativitas. Inovasi dalam bentuk aspek produk maupun manajemen usaha, bisa dari produksi, pemasaran, dan lain-lain gitu ya. Contohnya kalau jasa, itu cleaning service, jasa bersih rumah, jasa konsultan, terus jasa pendidikan, itu bisa misalkan privat, kursus, bimbel, dan seterusnya ya. Kalau perdagangan, di sini bisa kafe, restoran, warung makan, warung kopi, food truck dan lain sebagainya. Jadi untuk masuk yang tadi itu masuknya ke sini. Kalau makanan itu yang kecil-kecil, kalau yang usaha itu boleh yang besar, misalnya jasa dan seterusnya ini. Jasa pariwisata dan perdagangan bisa masuk ke kategori ini. Untuk pariwisata bisa atraksi wisata, wisata glamping, wisata edukasi. Nah, ini yang sekarang sedang tren itu wisata glamping ini. Glamping itu baru banyak di mana-mana ini dan seterusnya. Kemudian untuk kategori usaha berikutnya yaitu manufaktur dan teknologi terapan. Nah, ini biasanya anak-anak teknologi industri ya atau anak-anak FTI gitu ya. Jadi misalkan contoh usahanya mulai dari otomotif, elektronika, kesehatan seperti otomasi, robotika, mesin, macam-macam ya, elektronika, alat medis, produk kosmetika dan seterusnya. Minyak, sulingan minyak dan lain-lain. Kemudian bisa dari kategori usaha yang berikutnya yaitu dari bisnis digital, yaitu merupakan bisnis digital merupakan usaha di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang biasa kita kenal, yang tujuannya untuk memberikan nilai tambah, mengoptimalkan efisiensi, efektivitas proses bisnis. Jadi misalkan kayak digitalisasi proses jual beli dan seterusnya ini bisa masuk ke kategori bisnis digital. Contohnya aplikasi berbasis web, misalkan ada jualan misalkan tempe goreng itu belum ada aplikasinya. Nah, kalian bikin aplikasi jual beli tempe goreng, misalkan kayak gitu. Atau dari bentuk yang lain, misalkan dari game dan seterusnya. Oke,
Untuk yang usaha yang tidak diperkenankan, jadi ada beberapa tadi yang disarankan, ada juga yang tidak boleh gitu ya. Yaitu jual beli barang jasa yang bukan milik sendiri seperti waralaba tadi yang sudah disampaikan ya. Just tip, oh berarti ada titip beli, just tip tadi tidak ya. Jasa titip jual, konsinyasi, rebranding, thrifting. Nah ini thrifting dilarang oleh Menteri Keuangan. Judi online jadi nggak boleh bikin aplikasi 228 nggak boleh. Terus misalkan bikin aplikasi pinjol gitu juga nggak boleh ya. Itu kan termasuk masuk ke bisnis digital itu ya. Dan seterusnya yang itu merupakan dilarang secara hukum agama, yang dilarang secara hukum di Indonesia gitu. Oke, kemudian kriteria penilaian untuk kategori non bisnis digital itu ada tujuan mulianya atau noble purpose-nya itu ada 10%, konsumen 20%, produk inovatif 25%, dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa lihat di buku panduan yang tahun lalu sebenarnya untuk yang detail-detail seperti ini. Kemudian untuk yang kategori bisnis digital, jadi non digital itu tadi yang selain yang bikin pakai aplikasi itu ya disebut non bisnis digital ya. Kalau kategori bisnis digital berarti yang didigitalkan gitu. Di sini produk itemnya berbeda sehingga harus ada perbedaan dalam persentase penilaian. Nah, tolong dibantu untuk ya. Tolong Mbak Anu dibantu untuk yang kocar ya. Oke, saya lanjutkan. Alokasi dan pendanaan. Bantuan pendanaan P2MP 2025 ini yang kemarin ya hanya ditujukan kepada kelompok usaha mahasiswa yang dinyatakan oleh penilaian seleksi baik administrasi dan substansi. Berapa nilainya? Kalau yang tahun kemarin itu dapat 15 juta. Nah, untuk yang tahap bertumbuh itu maksimal 20 juta. Jadi kalian silahkan pikirkan apa ide bisnisnya dengan mengajukan eh, pendanaan maksimal 15 untuk awal dan bertumbuh itu maksimal 20 juta. Kemudian ketentuan seleksi internal. Nah, ini untuk yang seleksi internal itu yang sedang diagendakan sekarang ini ya. Untuk seleksi internal P2MB, kuota pada setiap kategori usaha berjumlah 2 tim. Meliputi kategori makanan minuman, budidaya, industri kreatif, seni dan budaya, jasa, pariwisata dan perdagangan, manufaktur dan teknologi terapan, dan terakhir bisnis digital. Jadi kalian boleh 2 tim. Maksudnya kuotanya 2 tim. Kemudian ini P2MB UI atau P2MB internal ya. Hari ini sosialisasi, kemudian udah dimulai dibuka ya karena kemarin ada apa namanya tabrakan jadwal untuk sosialisasi ya. Jadi sebenarnya sudah dimulai pembukaan itu dari tanggal 27 Januari. Kemudian untuk terakhir pendaftarannya itu tanggal 15 Februari, masih sekitar 17 hari lagi. Kemudian nanti ada bootcamp trainer bagi pendaftar ada di tanggal 16 sampai 22 Februari, kemudian penilaian proposal dari tanggal 23 sampai 1 Maret, nanti ada pengumuman di tanggal 5 dan workshop dan bimbingan teknis kewirausahaan itu tanggal 5 sampai 31 Maret 2026. Nah, nanti harapannya yang menang di sini ini atau misalkan ya meskipun ada beberapa yang apa namanya belum menang itu tetap nanti akan dimajukan ke HP2MB 2026 yang dari Bilmawa gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian nanti mau tanya-tanya lebih lanjut yang terkait dengan teknis, bisa kontak Mbak Bunga dan Mbak ini ya, Mbak Amelia ini. Jadi ini adalah nomor WA-nya, bisa kalian kontak ke mereka berdua kalau ada pertanyaan teknis dan seterusnya. Oke, terima kasih sosialisasi yang saya sampaikan. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Faisal atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Semoga dapat menjadi bekal bagi rekan-rekan mahasiswa dalam menyusun proposal bisnis nantinya. Baik, rekan-rekan sekalian, di tengah kita sudah hadir salah satu delegasi terbaik UII pada KM Expo. Oleh karena itu, mari kita simak
pengalaman dan kisah sukses dari beliau. Kepada Mbak Putri Sifayuna, kami persilahkan. Oke, dengar jelas? Jelas, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir dalam kegiatan sosialisasi P2MW 2026 ini. Nah, pada sesi ini kita sebelumnya perkenalkan, nama aku Putri Sifayona dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022. Nah, pada sesi ini kita akan membahas secara runtut mulai dari bagaimana menyiapkan ide bisnis yang tepat untuk P2MW, cara menyusun proposal agar memiliki peluang besar lolos pendanaan, serta strategi menghadapi KMI Expo agar tim tidak hanya sekedar tampil, tetapi juga tampil maksimal dan profesional. Harapannya setelah sosialisasi ini, teman-teman tidak lagi bingung harus mulai dari mana dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Boleh tolong ditampilkan PPT-nya? Nah, baik. Pada tahapan awal persiapan P2MW, ada beberapa tahapan di sini yang akan saya sampaikan, mulai dari persiapan lomba P2MW hingga tips and trik KMI Expo. Next. Persiapan awal lomba P2MW, yang pertama, tahapan awal yang perlu dipersiapkan. Jadi tahapan awal P2MW ini merupakan fondasi utama dari seluruh proses lomba. Nah, di tahap ini fokus utama teman-teman adalah memastikan ide bisnis ini benar-benar siap. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, ide itu harus relevan dengan kebutuhan pasar, dapat dijalankan oleh mahasiswa, bukan hanya ideal secara teori. Kemudian memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Nah, perlu diingat, kesalahan di tahap awal seringkali berdampak besar pada kegagalan proposal lolos seleksi, kesulitan saat pitching, kemudian kendala saat implementasi usaha. Nah, selanjutnya ada karakteristik ide bisnis yang kompetitif. Ide bisnis yang kompetitif ini dalam P2MW biasanya memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, berangkat dari masalah nyata di masyarakat. Yang kedua, menawarkan solusi yang jelas dan relevan. Yang ketiga, memiliki nilai kebaruan, baik dari produk, layanan, maupun model bisnis. Yang keempat, realistis untuk dijalankan oleh tim mahasiswa. Nah, pada karakteristik ide bisnis yang kompetitif ini, reviewer itu tidak hanya menilai apakah ide tersebut menarik, tetapi juga apakah bisa dieksekusi, apakah bisa berkembang, apakah memiliki keberlanjutan setelah program selesai. Selanjutnya, kesalahan umum dalam menentukan ide bisnis. Ada beberapa yang sering dilakukan peserta P2MW. Ide terlalu umum. Yang pertama, ide terlalu umum dan tidak memiliki pembeda. Yang kedua, meniru bisnis yang sudah ada tanpa inovasi.
kemudian ide terlalu besar dan tidak sesuai kapasitas tim. Selanjutnya itu ada target pasar tidak jelas, dan yang terakhir itu ada keunggulan produk tidak bisa dijelaskan dengan sederhana. Nah, akibatnya proposal terlihat lemah meskipun idenya terlihat bagus. Kemudian komposisi tim ideal dalam P2MW, tim yang dinilai baik bukan hanya dari jumlah anggota, tetapi dari pembagian peran yang jelas dan seimbang. Hanya memiliki ketua tim, divisi manajemen atau operasional, kemudian divisi keuangan, divisi pemasaran, atau branding. Nah, ketua tim itu sendiri tugasnya mengkoordinasikan dan mengambil keputusan. Divisi manajemen atau operasional itu menjalankan proses bisnis. Divisi keuangan mengelola anggaran dan laporan keuangan. Kemudian divisi pemasaran atau branding itu promosi dan komunikasi produk. Nah, tim yang solid di sini menunjukkan bahwa usaha dapat dijalankan secara terstruktur dan profesional. Selanjutnya, struktur proposal P2MW yang dinilai reviewer proposal P2MW dinilai secara menyeluruh, bukan sekedar kelengkapan administrasi. Nah, bagian yang paling diperhatikan reviewer itu antara lain yang pertama mulai dari latar belakang usaha, analisis masalah dan peluang pasar, model bisnis, kemudian strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan rencana pengembangan usaha. Nah, yang paling penting adalah keterpaduan antar bagian. Nah, sehingga proposal terasa logis dan saling terhubung. Selanjutnya, strategi menyusun proposal agar lolos seleksi. Nah, beberapa strategi utama dalam menyusun proposal P2MW ini, yang pertama, gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan sistematis. Sertakan data pendukung meskipun hanya sederhana. Hindari kalimat normatif tanpa penjelasan. Pastikan setiap rencana usaha memiliki alasan yang kuat. Kemudian, tampilkan bahwa tim benar-benar memahami bisnis yang diajukan. Nah, proposal yang baik adalah proposal yang mudah dipahami reviewer sejak membaca halaman pertama. Selanjutnya, kesalahan fatal dalam proposal P2MW sering menyebabkan proposal gugur. Yang pertama, data antar bagian tidak konsisten. Yang kedua, proyeksi keuangan terlalu muluk dan tidak realistis. Dan yang ketiga, tidak ada kejelasan implementasi usaha. Terakhir, proposal terlihat rapi tetapi tidak aplikatif. Nah, hal-hal ini dapat langsung menurunkan nilai proposal secara signifikan. Selanjutnya, dasar-dasar pitching P2MW yang efektif. Pitching ini bukan hanya presentasi, tetapi proses meyakinkan reviewer. Nah, ada beberapa pitching yang efektif. Yang pertama itu ada singkat dan tidak bertele-tele, fokus pada masalah, solusi, dan keunggulan utama, menunjukkan kesiapan tim menjalankan usaha, serta disampaikan dengan percaya diri dan terstruktur. Reviewer ingin melihat bahwa usaha ini layak didanai dan dijalankan. Gitu. Boleh di next? Masuk pada tips and trik KMI Expo. Ada tips and trik KMI Expo. Mindset menghadapi KMI Expo bukan sekedar pameran, tetapi
untuk ajang belajar, ajang evaluasi, dan ajang membangun jejaring. Nah, mindset yang perlu dibangun terbuka terhadap kritik, siap beradaptasi, melihat setiap interaksi sebagai peluang pengembangan usaha. Selanjutnya, persiapan penting sebelum KMI Expo. Nah, perlu dipersiapkan beberapa persiapan untuk KMI Expo. Yang pertama itu ada kesiapan produk, yang kedua materi promosi seperti banner, brosur, dan katalog. Yang ketiga, alur penjelasan produk. Dan yang terakhir, kekompakan timnya gitu. Nah, setiap anggota tim wajib memahami produk, memahami konsep bisnis, mampu menjelaskan usaha dengan bahasa sederhana. Kemudian, booth yang menarik dan komunikatif, booth yang baik itu menarik secara visual, kemudian mencerminkan identitas produk, menyampaikan pesan bisnis dengan jelas, dan tidak membingungkan pengunjung. Booth yang komunikatif ini membantu pengunjung langsung memahami nilai jual produk. Selanjutnya, teknik pitching efektif di booth KMI Expo. Pitching di booth bersifat fleksibel ya. Yang pertama itu disesuaikan dengan karakter pengunjung, kemudian menggunakan bahasa yang ringan, fokus pada manfaat produk, jangan terlalu panjang, tetapi informatif. Nah, tujuan utama pitching di booth adalah menarik minat dan membangun kepercayaan. Nah, ada beberapa kesalahan fatal peserta di KMI Expo yang sering terjadi. Yang pertama ada tim pasif dan menunggu pengunjung. Yang kedua tidak siap menjawab pertanyaan. Yang ketiga kurang memahami produknya sendiri. Dan yang terakhir tidak kompak antar anggota tim. Nah, hal ini dapat menurunkan penilaian juri dan kepercayaan pengunjung. Nah, strategi kemudian ada beberapa strategi pasca KMI Expo. Setelah KMI Expo, hal yang perlu dilakukan itu mungkin bisa evaluasi kekurangan, mencatat masukan juri dan pengunjung, menindaklanjuti peluang kerjasama, dan menyusun rencana pengembangan usaha. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri atas inspirasi dan motivasi yang telah dibagikan kepada kita semua tadi. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu tutorial SIM prestasi. Jadi, sebagai penunjang administratif dalam pendataan prestasi di internal universitas, kita akan melihat bagaimana tutorial dari simpresi tersebut yang akan dipaparkan oleh Saudari Dede Nita Amalia. Kepada Saudari Dede, kami persilahkan. Oke. Izin share screen teman-teman. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk SIM prestasi, teman-teman bisa searching SIM prestasi.uii.ac.id. Nah, nanti teman-teman akan dialihkan ke beranda dari SIM prestasi UII. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa lomba, ada PPKM, PWK Ormawa, P2MW, dan Unmipa. Nah, untuk P2MW sendiri, silahkan teman-teman klik selengkapnya. Nanti akan diarahkan ke laman P2MW. Nah, di situ silahkan teman-teman scroll ke bawah. Ada jadwal pelaksanaannya, sudah tertera tanggal-tanggalnya, kemudian kategori usaha, dan juga
beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti template, ada template proposal tahap awal bisnis digital, tahap awal non-bisdik, tahap bertumbuh bisnis digital, dan tahap bertumbuh non-bisdik. Dan juga ada buku panduan P2MW tahun 2025, kemudian ada checklist proposal. Nah, silahkan teman-teman bisa scroll ke bawah di beranda SIM prestasi yang di P2MW. Nanti teman-teman untuk submitnya itu teman-teman bisa login. Nah, nanti akan muncul biodata. Nanti teman-teman isi nomor HP, kemudian data rekening bank. Setelah mengisi, di sisi kiri ada usulan. Nanti teman-teman klik yang P2MW dan tambah. Nah, nanti otomatis data ketua itu akan muncul. Kemudian silahkan melengkapi data anggota dan juga dosen. Untuk memasukkan data anggota, itu cukup memasukkan NIM anggota karena nanti otomatis akan muncul. Kemudian untuk karyanya, untuk proposalnya, nanti di bagian ini silahkan masukkan judul, kemudian kategorinya silahkan pilih. Tahap awal ataupun tahap bertumbuh silahkan dipilih baik itu makanan minuman, budidaya, industri kreatif dan sebagainya. Ingat kalau usahanya tahap awal maka pilihnya tahap awal, kalau tahap bertumbuh maka silahkan pilih yang tahap bertumbuh. Dan untuk link proposalnya itu link G Drive ya teman-teman. Silahkan nanti untuk link proposalnya masukkan di bagian ini. Setelah lengkap nama anggotanya, kemudian judulnya, kemudian kategorinya, dan juga proposalnya, link G Drive-nya. Teman-teman tinggal submit, dan nanti proposal teman-teman akan terdaftar di SIM Prestasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Dede atas tutorialnya. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kami mengundang rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan untuk menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Atau mungkin bisa ditanyakan yang sudah punya ide ada berapa orang gitu. Bisa diskusi dari sana. Ada yang sudah punya ide usaha? Ya, ini ada pertanyaan apa ini? Kak, izin nanya, sebelumnya saya sedang mengikuti KM dan tertarik juga mengikuti P2MI. Berarti saya tidak bisa mengikuti P2MI ya, Kak? Hmm, ya. Untuk saat ini belum pasti ya, karena barangkali aturan 2026 berbeda gitu. Semoga masih boleh lagi gitu, tapi ya kita nggak tahu. Pada intinya kalian siapin dulu lah untuk dua-duanya, nanti tinggal di hari akhir mana yang mantep gitu. Untuk apa namanya yang akan kalian pilih kan, kalian bisa lihat kan potensi lolosnya tuh kira-kira mana yang lebih bagus gitu. Tapi mestinya kalau sudah submit ya tidak bisa. Kalau misalkan sudah operator yang akan submit kan tidak bisa. Tapi kalau sebatas untuk lomba internal ini, kemudian nanti untuk menyiapkan apa namanya proposal yang sebenarnya gitu nggak apa-apa. Pilih aja dua-duanya atau tiga-tiganya. Nanti tinggal sambil menunggu peraturan yang resmi, apakah boleh lebih dari satu atau hanya boleh satu. Nah nanti eh, tinggal dimantapkan di hari yang terakhir saja. Saya kira itu lebih anu sih, lebih lebih apa, lebih meyakinkan dan lebih juga em, ya siapa tahu kan peluangnya lebih besar kalau kalian bisa ikut tiga-tiganya. Bukan begitu, Pak Arif? Iya kayaknya ini. Iya kan gitu ya Mas Rauf ya. Kira-kira gitu ya. Mending ikutin semuanya aja ya.
Benar, Pak. Selama masih belum ada informasi pasti dari Sumawa. Ya, oke, Mbak Najma gitu ya. Ikutin aja. Kan belum belum tahu. Resminya itu belum ada. Kita siapin yang terbaik saja. Kemudian Eza, untuk workshop dan campaigner itu diadakan offline atau online? Mengingat kita masih dalam masa libur. Nah, gimana nih Mas Rauf? Rencananya gimana? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Mas Eza. Untuk bukan karena nanti insya Allah akan dilaksanakan secara online karena mungkin ini juga masa liburan. Dan supaya kehadiran dosen bisa lebih inklusif. Semoga menjawab, Eza. Online apa offline? Saya kurang dengar. Online, Bapak. Online ya. Jadi kalian bisa dari mana saja gitu ya. Tadi Mbak Hidayah sepertinya ASN. Apa ada yang ditanyakan enggak? Iya, Pak, izin bertanya. Jadi kan kebetulan kalau produk saya saat ini kan memang sudah berjalan, berarti kan masuk ke tahap yang bertumbuh tadi ya. Cuman karena di bidang F&B dan ingin mengajukan pembaharuan gitu misalnya. Nah, itu tuh berarti apakah balik lagi ke, maksudnya masuk ke kategori yang mana ya? Gitu. Apakah masih tetap di eh, yang kategori tahap bertumbuh itu atau yang di tahap awal gitu? Mungkin Pak Arif ingin menjawab terlebih dahulu atau Pak Faisal? Hmm. Gimana tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Kalau yang saya tangkap tadi Mbak Hidayah ya, Mbak Hidayah sudah punya bisnis yang sudah berjalan cukup lama, namun Mhm. ingin ada inovasi produk baru, begitu ya. Mhm. Nanti akan dimasukkan ke tahap awal atau berkembang. Secara secara ini apa namanya? Sebenarnya kalau belum dimasukkan itu kan bisa masuk dua-duanya gitu. Kalau belum pernah gitu ya. Kalau udah pernah pastinya harus yang tahap dua karena kan apa namanya sudah apa istilahnya sudah ada proposal sebelumnya gitu yang diterima dan masuk ngajuin yang tahap pertama lagi gitu ya. Nah, kalau yang sudah berjalan itu tinggal apa namanya kan istilahnya itu mau diskemakan gimana gitu. Mau diskemakan tahap awal berarti kan harus menunjukkan bahwa memang kan gini ya, kan misalkan udah punya usaha, tapi kan belum tentu sesuai dengan kriteria yang sedang akan dilombakan gitu. Nah, kalau misalkan kriterianya misalkan meskipun sudah berjalan 3 tahun gitu, tapi ada beberapa item yang memang parsial itu baru diselesaikan di 3 bulan terakhir, nah gitu. Nah itu bisa berarti masuknya yang ke skema awal. Tapi kalau misalkan memang benar-benar sudah bagus, sudah tahap akhir gitu ya, maksudnya milih yang tahap skema lanjutan gitu, ya nggak apa-apa diikutkan yang tahap skema berikutnya gitu. Karena kan nanti kan yang dipentingkan itu adalah misalkan contoh yang paling nampak tadi itu adalah bagian ini keuangan ya. Jadi laporan keuangannya itu kan kalau misalkan sudah lebih dari 6 bulan itu kan pastinya sudah ada untung ruginya itu loh. Gitu. Misalkan kalau di bawah 6 bulan kan masih dalam proyeksi untung rugi artinya masih nek segini kelakunya maka untungnya segini. Kan itu masih yen belum tahu. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 6 bulan atau misalkan lebih dari 1 tahun kan sudah ada nih dalam satu buku kas tahunan itu udah kelihatan. Kira-kira kayaknya gitu sih. Oke, baik Pak. Atau Terima menjawab? kasih. Semoga menjawab. Baik, teman-teman sekalian yang masih punya pertanyaan boleh silakan untuk tulis di chat box ataupun raise hand ya.
Baik, ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Pak Faisal atau Pak Arif, mungkin bisa dijawab dulu nggih, Pak? Oke, untuk Kedua. apa namanya? Apakah dalam P2Mi kita berfokus pada aspek inovasi produk atau proses bisnisnya? Soalnya setelah saya melihat para pemenang KMI, yang sebenarnya banyak yang lebih menonjol dari sisi inovasi produknya dibandingkan dengan proses bisnisnya. Ya, anu ya, apa namanya? Ini itu bisa 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 dikatakan saya nggak bisa bilang bahwa ini mungkin selera juri gitu ya, tapi memang ada beberapa kriteria penilaian yang itu kan ada persentase tadi ya, persentase di mana slide saya keberapa sih tadi, kan ada persentase penilaian tadi itu. Nah ini saya boleh share screen lagi ya. Ya. Nih jadi eh, kalau misalkan dilihat di sini itu kan untuk yang non bisnis digital gitu ya, itu produk inovatifnya itu 25% gitu. Jadi ya makanya kalau bisa dikatakan tadi kenapa kok malah yang dilihat dari jalannya bisnis gitu atau inovasinya. Misalkan jalannya bisnis itu bisa jadi misalkan dalam 1 tahun lah untungnya tuh 3T misalkan gitu. Belum tentu itu yang menang gitu ya. Jadi karena tidak inovatif misalkan atau misalkan dia ada potensi manipulatif misalkan dan seterusnya. Tapi yang dinilai itu ya melalui rubrik ini gitu, melalui kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh aturan bahwa misalkan di sini ada tujuan mulia. Nah, tujuan mulia itu ada nilainya. Jadi tidak hanya sekedar yang penting dapat bikin usaha atau misalkan bikin produk, tapi ada nggak tujuan mulianya? Tujuan mulia itu ya misalkan bikin alat pembantu, alat bantu untuk kursi roda difabel, misalnya itu ada tujuan mulianya gitu. Kalau misalkan bikin produk-produk yang bah- bahkan malah justru eh, mematikan UMKM misalnya kapitalis-kapitalis itu kan misalkan itu kan ya itu malah jadi misalkan di sana tujuan mulianya tidak maksimal 10% dan seterusnya ya. Dan kita bisa lihat di sini khususnya untuk non bisnis digital itu produk inovatifnya itu paling besar memang. Bahkan untuk yang keuangan misalkan laporan keuangannya rapi gitu terus menunjukkan laba yang tinggi tapi poinnya hanya 10%. Jadi memang ini sesuai dengan anu ya, bukan sesuai selera juri tapi memang selera kriteria gitu. Kira-kira itu, semoga menjawab. Baik, apakah sudah cukup terjawab ya, Kak? Bismillah. Oke. Baik, silakan teman-teman sekalian yang masih mungkin ada pertanyaan atau kebingungan bisa untuk raise hand ataupun tulis di chat box ya. Kita beri waktu 1 sampai 2 menit depan ya teman-teman. Oke, baik. Ini sudah ada satu pertanyaan lagi. Pak Faisal ditanya, izin bertanya Pak, kalau semisal dospem itu waktu proposal internal harus udah ada atau nanti diajukan oleh panitia dari Karaja. Kalau misal resmi itu waktu proposal internal harus ada atau nanti diajukan oleh panitia. Ya sudah ya dari Rauf gimana sebelumnya Rauf? Saya lupa untuk ini dospem mengajukan sendiri ya. Kalau kalau untuk dosen pendamping mengajukan sendiri Bapak, namun untuk seleksi internal belum wajib memiliki dosen. Oke. Jadi ini kalau misalkan pertanyaannya untuk yang internal, oh ini udah proposal internal harus ada atau nanti diajukan oleh panitia. Yang penting idenya dulu. Nanti dosen pembimbingnya dipilihkan atau dibantu atau ya nyusul nggak apa-apa.
sediakan tutor dalam penyusunan proposal ini. Nah, tutornya Mas Rauf itu. Ya, jelas, disediakan jelas ya. Nah, tadi nomor yang paling akhir tadi, dua nomor tadi dicatat aja. Di WA aja, pokoknya di bom WA aja. Mohon izin untuk Lutfina Kurata ini, nanti dari Samsi akan melaksanakan pendampingan untuk penyusunan proposal. Verbal now. Eh, Baik teman-teman sekalian, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan lanjut ke sesi selanjutnya, yakni penutupan. Oke, baik. Sebelumnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi ya teman-teman. Untuk mengakhiri acara ini, jadi mohon kesediaan dari Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi oleh tim panitia. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya dari kita kita mulai di layar yang pertama. Teman-teman bisa senyum ke kamera ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke screen berikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sudah. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal dan Bapak Arif, juga kepada Mbak Putri atas pemaparan materi yang telah berlangsung. Baik teman-teman, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sosialisasi hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dan kehadiran dari teman-teman semua. Saya Nandin, mewakili seluruh panitia, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu submit proposalnya teman-teman. Daftar. Ya, teman-teman, kita sudah buka submission. Siap, Bapak. Cek info.